Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, pasti kalian belum kenal dengan ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Anissa Humairoh. Bisa dipanggil Ibu Anissa. Ibu ini berasal dari Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pasti kalian sudah memahami materi sebelumnya ya. Sekarang Ibu mau melanjutkan ke materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, muatan PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Simak video berikut ini. Kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri tanpa merugikan atau mengganggu orang lain. Hak-hak siswa sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, misalnya beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang keempat, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang kelima, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, yang selanjutnya apa itu kewajiban? Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, berikut ini kewajiban seorang siswa. Yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. Yang keempat, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Yang kelima, bersikap baik, sopan, dan santun terhadap teman atau guru. Yang keenam, membayar administrasi sekolah. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan yang sekolah selenggarakan. Dan yang terakhir, datang tepat waktu. Nah, anak-anak, kita kembali ke materi hak, tetapi hak untuk warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, sesuai pasal 27 ayat 1 tentang setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di depan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 tentang setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 tentang setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 29 ayat 2 tentang setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Nah, anak-anak, kita lanjut ke kewajiban warga negara Indonesia. Di undang-undang tercantum pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Yang kedua, pasal 30 ayat 1 tentang setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ketiga, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Keempat, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, anak-anak, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik anak-anak, berikut ini tanggung jawab sebagai seorang siswa, yaitu mengikuti upacara di sekolah. Berikutnya, siswa melakukan jadwal piket di kelas masing-masing. Berikutnya, menjaga hubungan baik sesama teman. Misalnya, kita menyapa teman saat kita bertemu dengan teman kita. Berikut ini tanggung jawab sebagai seorang warga negara Indonesia. Melakukan musyawarah, misalnya perangkat desa melakukan musyawarah di desa untuk membicarakan tentang desanya. Mengikuti pemilihan umum, misalnya kita ikut serta dalam pemilihan presiden. Tetapi ingat ya, dalam pemilihan umum kita harus mempunyai KTP. Untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Semoga kalian memahami materi hari ini. Dan kalian tetap semangat dalam belajar ya. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.